Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena berkat limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu meskipun hanya iringan suara Mem Asti yang mengiringi pembelajaran kalian, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi hakikat dari pembelajaran PAI dan Budi Pekerti pada hari ini. Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti pada hari ini itu tentang Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191 dan Al-Imran ayat 159. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga ya. Yang sebelumnya Mem Asti meminta kalian untuk menganalisis hukum tajwid. Pada intinya di materi ini kita diminta untuk menganalisis hukum tajwid pada surat Al-Imran 190, 191 dan Al-Imran ayat 159. Dan anak-anak bisa mengartikan mana yang menjadi poin penting dalam kedua surat ini dan bisa mengetahui apa hikmah dan manfaat dari pembelajaran materi ini. Dari buku yang sudah Mem Asti share, ini bisa dilihat pada halaman yang pertama sampai dengan halaman 16, ini bisa dilihat materi yang bisa dijadikan referensi untuk pembelajaran PAI, dan nantinya Mem Asti akan meminta kalian untuk mengerjakan latihan yang ada pada halaman ini. Anak-anak Mem yang berbahagia, sebelumnya Mem Asti sudah membagikan sumber belajar yang lain, yaitu komik digital mengenai materi tentang surat Al-Imran ini yang bisa juga dijadikan referensi. Artinya apapun itu sumber belajar yang Mem Asti berikan, tidak serta-merta hanya itu saja yang bisa anak-anak gunakan, tapi anak-anak bisa menggunakan sumber pembelajaran yang lainnya. Insya Allah jika ada kesempatan nanti Mem Asti juga akan membuat mapping yang bisa dijadikan pembelajaran untuk kalian, sehingga di pertemuan berikutnya kita bisa langsung mengevaluasi materi pada KD 3.1. Oke, baiklah anak-anak sekalian, ini sebagai penghantar saja ya. Ini kita lihat dalam surat Al-Imran ayat 191 191. Ini surat Al-Imran. Mem Asti baca, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ini ayat 190. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ayat ini ya, isi kandungan dari surat Al-Imran ayat 191-91 itu kita sebagai manusia diminta untuk selalu berpikir kritis ya atas kenikmatan kesyukuran yang sudah diberikan oleh Allah. Inna, sesungguhnya fi kholqi, di dalam penciptaan sama langit wal ard dan bumi, wahtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab, kita diminta untuk berpikir. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan siang dan malam, bulan, bintang, langit. Itu sungguh keagungan yang sangat luar biasa. Dan isi kandungan dalam surat Al-Imran ini adalah kita sebagai manusia diminta untuk berpikir kritis. Ada dalam ayat yang mana? La ayatil liulil albab, la ayatil liulil albab. Ya, kita diminta untuk berpikir kritis. Selanjutnya, alladzina yadhkurunallaha, dan orang-orang yang beriman yang selalu mengingat Allah, qiyama, dengan cara apa? Berdiri, wa qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis sama wal ard. Rabbana ma khalaqta, suruh bersyukur kepada Allah atas segala penciptaan yang sudah diberikan Allah kepada kita. Kita disuruh untuk berpikir kritis. Dari berpikir itu, tafakur, kita diminta untuk selalu bersyukur atas semua yang sudah ada di muka bumi ini. Selanjutnya, pada surat Al-Imran ayat 159, ini adalah perintah untuk bermusyawarah atau demokrasi.
Ayatnya ada di mana? Ayatnya ada di potongan yang ini. Wasyawirhum fil amr. Dan hendaklah kalian memutuskan sesuatu itu dengan bermusyawarah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan khalidul qalbi lam faddu min haulik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Silahkan nanti dilihat artinya makna dari kedua surat ini. Analisa hukum tajwidnya, sebelumnya saya sudah meminta hukum tajwid bab nun mati dan tanwin. Bab nun mati dan tanwin ini ada apa saja? Ada idhar, ada idgham bila huna, idgham bi huna, iklab dan ikhfa. Di sini dianalisis nih, inna hunnah. Hunnahnya yang mana? Innanya. Wannahar. Apa hunnahnya? Wanna. Karena tanda hunnah itu adalah nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid atau bersyiddah. Idgham bila hunnah atau qalqalah. Idgham bila hunnahnya yang mana? La ayatil, tilnya karena ada kasrah tanwin yang bertemu dengan lam. Liulil albab, ada qalqalah. Qalqalah dibagi menjadi dua, qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Tapi tugas kemarin hanya diminta bab nun mati dan tanwin dan tidak meminta hukum qalqalah. Terus idgham bila hunnah qiyama wa qu'udaw ala. Di sini ada idgham bila hunnahnya yang bagian di mana ini? Qiyama wa qu'udaw. Ini bukan idgham bila hunnah ya, tapi idgham bi hunnah. Karena ada fathah tanwin yang bertemu dengan waw. Huruf idgham bila hunnah ini ada dua, lam dan ro. Tapi kalau di sini waw bukan idgham bila hunnah tapi idgham bi hunnah. Ini yang kita perbaiki ya, tandain ya di buku ini ya. Ini bacaannya bukan idgham bila hunnah tapi idgham bi hunnah yang hurufnya ada 4, yanmu, ya, nun, mim, waw. Lanjut. Di sini surat Al-Imran ayat 159 juga diterangkan nih hunnah. Hunnahnya yang mana? Fabima rahmatim, timnya ya. Terus ikhfa-nya yang mana? Liangta, lang, faddu, nun mati bertemu ta, nun mati bertemu fa, ini termasuk ke dalam ikhfa. Terus izar, fadzan ghalidha, ada fathah tanwin yang bertemu huruf ghin. Idhar safawi, ini masuk ke dalam bab mim mati, sehingga tidak masuk dalam bab nun mati dan tanwin. Di mana mem idhar safawinya? Lahum wa, mim mati yang bertemu dengan waw. Wasyawirhum wa, lagi hum fi, idhar safawi hurufnya ada 26 selain mim dan ba. Oke. Lanjut. Tadi kita sudah mempelajari hukum tajwid, bisa dibaca ya. Ini artinya sesungguhnya penciptaan langit dan bumi yang tadi surat Al-Imran ya. Pergantian malam dan siang itu sebagai tanda apa? Kebesaran Allah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berakal. Dan orang-orang yang mengingat Allah itu sambil apa? Berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring mereka memikirkan tentang penciptaannya. Sehingga sampai dia mengatakan, ya Allah, tidak ada yang engkau ciptakan. Semuanya itu tidak ada yang sia-sia. Artinya apa yang diciptakan oleh Allah itu semuanya bermakna bagi kita semua. Di dalam kondisi yang sekarang pandemi COVID-19 membuat kita akan berpikir, ya, apa yang terjadi dengan kondisi yang ada sekarang. Kita harus bisa mengintrospeksi. Kalau kita melihat dunia semakin tua, Allah berikan segala macam cobaan, sampai kalau kita lihat pun manusia meninggal dipanggil oleh Allah beribu-ribu, nggak hanya 1, 2 atau ratusan, tapi hampir setiap hari orang meninggal. Memang setiap hari ada orang yang meninggal, iya, sebenarnya juga sama, tapi perbedaannya sekarang sangat luar biasa. Jadi ini membuat kita harus berpikir untuk selalu memuhasabah diri dan meningkatkan keimanan sehingga kita bisa terhindar dari segala macam penyakit yang ada, ya, dilindungi oleh Allah dan tetap istiqomah, ya, menuju jalannya hingga ajal menjemput kita. Amin. Ini asbabul nuzul. Apa asbabul nuzul? Asbabul nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat ini, bisa dibaca di sini. Ini ada tafsirannya di buku ini, sangat lengkap sekali ya. Ini buku terbaru keluaran dari Kementerian Agama yang bisa dijadikan referensi. Tadi kalau yang demokrasi dan musyawarah di bagian mana? Di bagian surat Al-Imran ayat 159. Jadi kalau ditanya apa makna dari surat Al-Imran 159, berbicara tentang demokrasi atau musyawarah. Bisa dikaitkan dengan materi PKN. Di PKN jelas ada di situ
tentang bagaimana berdemokrasi, bagaimana bermusyawarah dengan baik dan benar. Dan ternyata di dalam Islam pun diajarkan itu. Demokrasi dan musyawarah itu sangat penting. Di sini manfaat berpikir kritis ada juga. Apa manfaat berpikir kritis? Memiliki jawaban solusi, jawaban ide kreatif, membiasakan diri untuk berpikir kritis agar melatih siswa memiliki kemampuan untuk berpikir secara rasional. Jadi ada sesuatu hal yang bisa kita pikirkan secara rasional, tapi ada yang tidak. Kalau di saat kita berbicara ruh, itu urusannya adalah Allah ya. Manfaat demokrasi bisa dilihat di sini. Oke. Terkait dengan hal itu, di sini Mem Asti sudah sedikit menjelaskan ya, bisa dibaca dengan lebih lengkap. Nanti di latihan di sini ada soal pilihan ganda dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 ya. Bisa dikerjakan dan langsung ditulis saja jawabannya beserta soal isai yang ada di bawah. Kalian tuliskan 3 contoh lafal yang mengandung hukum bacaan idgham samsiyah yang mana. Bisa di searching tuh. Terus sebutkan pokok-pokok pengertian yang terkandung dalam surat Al-Imran apa saja, misalkan ada tentang berpikir kritis di dalamnya ya. Teruskan lafal-lafal yang mengandung hukum bacaan ikhfa. Yang tadi bisa dilihat ya. Yang ada hanya ada jas Al-Imran saja ya. Al-Imran surat 190 sampai 191 tidak perlu dianalisa ya, yang dikerjakan sesuai dengan perintahnya saja. Oke, terima kasih. Penilaian keterampilan tidak usah, yang saya minta hanya di bagian pilihan dan isinya saja. Mungkin itu saja yang bisa Mem Asti sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap selalu berpikir kritis untuk menjadi generasi-generasi yang handal ya, dengan dilengkapi keimanan yang luar biasa. Salam inspirasi, tetap semangat belajar meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19. Mohon maaf kepada kalian semua jika banyak kata-kata yang kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.